Welcome to Q&A number. Nggak bunyi. One. Look at this. You see that? Gila, keren banget gue. Pertanyaan yang pertama. Naik berapa kilo? Gue naik sekitar, nggak tahu, karena gue selama ini karantina mandiri, jadi gue nggak tahu berapa kenaikan berat badan gue nggak nimbang. Tapi terakhir kali gue nimbang itu sekitar 71 apa 72 gitu. Mungkin sekarang udah naik karena kerjaan gue cuma makan tidur nonton YouTube. Kerjaan gue cuma makan tidur nonton YouTube, makan tidur nonton YouTube gitu terus. Pertanyaan kedua. Equipment paling esensial buat bikin video yang acceptable untuk YouTube. Jadi menurut gue, gue mau nanya, apakah maksudnya video yang acceptable untuk YouTube itu adalah video yang qualified untuk YouTube? Kalau menurut gue nggak ada kategori khusus yang bilang video kayak gini itu qualified untuk YouTube, video kayak gini itu acceptable untuk YouTube. Nggak ada. Jadi kalian bisa masukin video apa aja ke YouTube. Nggak ada batasan kategori yang harus kalian bikin untuk YouTube itu. Jadi video apapun itu kalian bisa masukin ke YouTube, tergantung kreativitas kalian, tergantung ke gimana cara kalian membawakan videonya. Jadi kita balik lagi ke pertanyaan tadi, yaitu apa aja equipment yang paling esensial untuk bikin video di YouTube. Jadi bagi gue ada beberapa equipment yang paling penting untuk bikin video di YouTube. Yang pertama tentu saja kamera. Gimana kalian mau record video kalau kalian nggak punya kamera? Yang kedua adalah equipment untuk editing. Jadi kalau bagi gue, video YouTube itu sedikit banyaknya emang harus diedit. Sebenarnya bisa aja kalau kalian mau masukin video yang baru aja tag terus langsung masuk ke YouTube, itu nggak masalah. Tapi bagi gue udah ngomong bagi gue berapa kali ya. Tapi kalau untuk gue harus edit video gue walaupun itu sedikit, walaupun gue cuma nambahin intro atau cuma nambahin outro-nya doang, atau cuma sekedar color grading, gue harus edit video gue sedikit. Yang ketiga, nggak terlalu penting sebenarnya, tapi kalau ada itu bakal lebih bagus, yaitu mic. Dan ya itu ada mic di sana, nggak kelihatan ya. Dan kalau ngomong tentang 3 equipment yang gue udah bilang sebelumnya, kalian bisa dapatin di kotak kecil bercahaya berlistrik ini yang dinamakan HP. Luar biasa. Kamera yang ada di HP itu sekarang udah pada bagus, udah canggih banget kalau untuk merekod video untuk YouTube. Yang kedua, aplikasi editing. Kalian udah bisa dapetin aplikasi editing yang bagus di HP. Kan nggak harus punya laptop, harus punya PC yang canggih. Nggak. Aplikasi editing yang ada di HP ini udah pada canggih, udah bisa bersaing dengan laptop. Yang ketiga, mikrofon. Jadi mikrofon bawaan dari HP ini kalian udah bisa pakai untuk merekam suara. Kalian tinggal dekatin ke mulut kalian atau kalian tinggal taruh di sebelah kalian, di dekat kalian. Nanti dia bakal merekam suara kalian dan nanti hasilnya kalian tinggal satuin dengan video yang kalian bikin, yang kalian shoot tadi. Jadi itu udah hasilnya udah bagus, kalian udah lebih luas untuk ngedit video, ngedit audionya juga. Dan wow, 3 equipment digantikan hanya dengan satu kotak kecil ini. Kita ke pertanyaan selanjutnya. Kenapa? Ya kenapa? Next, produksi atau post produksi, mana yang lebih penting? Bagi gue produksi itu jauh lebih penting. Kenapa? Karena kalau kalian bisa melakukan produksi dengan baik, nanti hasil dari produksi itu bakal lebih gampang diedit di post produksi. Jadi post produksi itu bakal terbantu banget dengan hasil yang bagus dari produksi tadi. Tapi kalau misalnya produksinya aja udah jelek, udah kacau segala macam, nanti post produksi bakal berusaha lebih keras, bakal butuh effort yang lebih untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan di produksi tadi. Gak mau tanya, mau bilang semangat bikin video dan cepat sembuh. Thank you. Next, ceritain bang awal mula belajar videografi sampai bisa kayak sekarang. Oke, jadi semua yang kalian lihat sekarang dari gue bisa editing video, gue bisa desain, gue bisa fotografi, semuanya berawal dari foto ini. Ya, mungkin ini emang foto yang cukup kocak karena ada seorang anak kecil pakai baju hitam, di belakangnya warna-warni dengan senyum yang sungguh sangat menawan. Tapi percayalah, semuanya berawal dari foto itu. Jadi ceritanya ketika gue SD, ayah gue pernah ngedit satu foto, ya foto yang kalian lihat tadi. Jadi yang dilakukan ayah gue adalah foto tadi dia masukin ke Photoshop, terus dia ilangin backgroundnya, terus diganti sama background warna-warni. Gue nggak tahu dia dapat ilmunya dari mana, tapi wow, itu keren banget sih menurut gue waktu itu. Kayak bisa gitu ya. Nah jadi dari sana gue mulai merasa penasaran dengan aplikasi editing ini, dengan dunia pervisualan ini, dan gue mulai otak-atik Photoshop dari sana. Itu ketika SD. Ketika itu ayah gue juga punya sebuah kamera kecil compact yang
yang lensanya nggak bisa dicopot-copot, yang lensanya tuh kalau di on kan itu keluar terus bisa masuk lagi gitu loh. Jadi dari sana gue mulai belajar untuk fotografi. Terus lanjut ketika SMP gue dapat tugas dari sekolah untuk bikin video, dan video pertama yang gue bikin adalah iklan sampo. Jadi itu emang agak freak, agak aneh karena teman gue cowok pakai wig panjang gitu, terus rambutnya digini-giniin, terus ada yang nyipas-nyipasin dari samping. Dan gue ingat ketika itu gue pakai aplikasi editing dari Corel Video Maker apa Corel Video Editor gitu, gue lupa, tapi yang jelas itu aplikasi dari Corel. Dan di situ gue pertama kali belajar untuk ngedit video. Gue yang sekarang bisa ngedit video segala macam yang kalian lihat itu semuanya berawal dari rasa penasaran gue akan foto tersebut. Jadi ya semuanya berawal dari rasa penasaran. Wih, kapan ngajak collab anak bidang lusuh? Kita juga pengen ditanya. Untuk kalian anak bidang lusuh, anak bidang gue, anak bidang apa ya namanya itu ya? Produksi. Apa sih itu namanya? Gue ingin bilang selamat memperingati 1 tahun atas kelulusan kita, atas kegilaan kita pada suatu proker di tahun yang lalu yang ungu-ungu mencekam itu. Apa ada rencana untuk bikin film? Pengen, gue ingin terlibat dalam suatu produksi film, tapi kayaknya gue harus banyak belajar dulu karena produksi film sama produksi YouTube itu bakal jauh berbeda, dan banyak hal-hal basic di produksi film yang harus gue pelajari terlebih dahulu. Tapi gue pengen. What is the source of happiness? Wow, deep question bro. Apa sumber dari kebahagiaan? Pertama, gue ingin bilang kebahagiaan setiap orang itu berbeda-beda. Terus yang kedua, sumber kebahagiaan itu bisa datang dari mana aja, bahkan dari suatu hal yang kecil sekalipun. Ada orang yang bahagia karena dia nggak kehilangan apapun, ada orang yang bahagia karena dia dapat sesuatu, ada orang yang bahagia karena dia sembuh dari penyakitnya, ada orang yang bahagia karena dia punya uang, ada orang yang bahagia karena dia dikelilingi oleh orang-orang baik. Jadi apapun itu bisa jadi sumber kebahagiaan, tergantung bagaimana cara kita memandang situasi tersebut. Dan tergantung pada ekspektasi kalian tentang bahagia itu, seberapa tinggi ekspektasi kalian terhadap bahagia, dan apakah kalian akan bahagia ketika ekspektasi itu tercapai. I don't know. Kayaknya ini mau hujan. Jadi kita langsung ke last question. Apa benar ada ban yang menguasai negara? Apa benar ada ban yang menguasai negara? Oke, jadi itu aja untuk video Q&A kali ini. Semoga video bermanfaat, semoga video yang menghibur kalian, dan sampai ketemu di video berikutnya. Gua Ali Hafiz, see you in the next video. Thumbs up.